Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini ya. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang gelombang berjalan ya. Pada video ini kita akan membahas latihan-latihan soal yang terkait dengan gelombang berjalan sebagai kelanjutan dari video yang terdahulu. Baiklah siswa sekalian, kita mulai untuk pembahasan soal-soal yang mana soal-soal ini yang biasa dibahas di sekolah ya. Nah, soal yang pertama, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan ya seperti ini. Y sama dengan 13 sin 2pi T per 0,02 min X per 4 cm ya. Jika T dalam sekon dan X dalam cm, tentukanlah yaitu A, B, C, D ya. Baiklah, kita mulai untuk pembahasannya. Jangan lupa setiap kali kita membahas tentang gelombang berjalan itu harus ingat dulu persamaan umumnya ya. Kita tulis persamaan umumnya, persamaan umum gelombang berjalan ya, yaitu Y sama dengan A dikalikan sin ya 2pi dalam kurung FT min X per lambda gitu. Bisa juga kalau ndak FT ini dalam bentuk yang lain, yaitu A sinus 2pi, fasenya adalah ini T kecil per T besar, yaitu waktu dibagi periode dikurangi X per lambda. Nah, persamaan ini sudah persis ya, jadi kalian amati coba ini yang ada di persamaan di soal itu. Di sini berarti ini adalah amplitudenya ya kan, amplitudenya otomatis di sini sama dengan ketika nilai maksimumnya itu nilai sinusnya 1 ya. Jadi kalikan 1 maka amplitudenya sama dengan ini 13 apa? 13 cm. Nah, ini jawaban untuk yang A, gampang ya. Kemudian untuk panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu di sini sudah ada bentuknya persis, ini 2pi saya taruh di luar, ini juga di luar. Kemudian ini adalah fase untuk sumber getar, dan ini untuk keseluruhannya itu adalah fase untuk titik yang dicari fasenya ya, pada jarak berapa begitu. Kita bisa dapatkan di sini lambdanya ya, X per lambda, berarti yang di bawah ini adalah panjang gelombangnya ya kan. Berarti panjang gelombangnya berapa? Sama dengan 4. Panjang gelombang 4 ya. Satuannya apa? Jika X dalam senti maka ini juga semua dalam senti. Berarti panjang gelombangnya juga 4 cm. Ya, sudah langsung ketemu ya. Kemudian frekuensi. Nah, di sini ada periode ya. Diketahui periodenya. Untuk di sini untuk jawaban yang C ya, cari dulu frekuensi F itu sama dengan seper periode. Ya kan, berarti seper 0,02 ya kan. Satuannya ini adalah periodenya itu sekon, jadi 1 dibagi 0,02 ya, itu sama dengan 100. Ini kalau ini kan 10 pangkat min 2, naik ke sana 10 pangkat 2 atau 100 bagi 2 50 ya, 50 per sekon atau per detik itu sama dengan hertz ya. Jadi ini sudah ketemu 50 Hz. Kemudian laju rambat gelombang bisa dicari dari persamaan V sama dengan lambda dikalikan frekuensi ya. Jadi ini sama dengan lambdanya 4 cm dikalikan frekuensinya 50 Hz. Nah, begitu ya. 4 kali 50 itu sama dengan 200 cm. Hertz itu sama dengan per sekon, maka ini sama dengan cm per sekon. Nah, jawabannya ini 20 cm per sekon atau 2 meter per sekon. Nah, ini jawaban untuk itu ya. Untuk yang nomor 1 begitu, jangan lupa persamaan umumnya ini tolong diingat ya. Kadang ini 2pi nya itu dimasukkan ke dalam di dalam kurung, atau kadang juga
dikeluarkan ya. Jadi itu opsional, tergantung soalnya itu seperti apa. Nah, kita arahkan persamaan yang kita buat seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2, sebuah titik P bergetar harmonik menghasilkan gelombang berjalan dengan cepat rambat 24 meter per sekon, frekuensinya 12 Hz, dan amplitudenya 10 cm. Ya, kita buat dulu yang diketahui ya. Dari sini yang diketahui di data, itu adalah V-nya 24 meter per sekon, kemudian frekuensinya adalah 12 Hz, amplitudenya sama dengan 10 cm ya kan, 10 cm. Kemudian pada saat T0 simpangannya 0, berarti kita pakai persamaan sinus ya. Kemudian untuk suatu titik Q itu jaraknya adalah 3 meter dari P. Saat P sudah bergetar sekian, berarti ini P itu sebagai sumber getar, Q-nya itu titik yang kita analisis. Berarti X jarak titik Q ya terhadap sumber getar itu adalah 3 meter ya. Kemudian T-nya adalah 0,5 sekon ya. Yang ditanya adalah simpangan ya, Y di titik Q ya. Jadi kita selesaikan dulu ya. Untuk menyelesaikan ini kita cek dulu apakah gelombangnya sudah sampai. Permasalahan yang sering terjadi itu belum dihitung jaraknya berapa, langsung pakai persamaan ya, ada nilainya tapi itu secara fisika tidak memberikan arti yang sesuai ya, salah ya, bisa salah ya, bisa benar tapi kemungkinan besar salah ya. Kita hitung dulu jarak yang ditempuh itu berapa. X itu sama dengan V dikalikan T ya. V-nya adalah 24 meter per sekon dikalikan waktunya 0,5. Berarti berapa ini? 12 meter. Berarti setelah sumber getar itu bergetar setengah detik ya, atau setengah sekon, itu gelombang sudah menempuh jarak 12 meter. Sementara titik Q itu adalah 3 meter. Berarti gelombang itu sudah sampai. Jadi kalau misalkan ini tali begitu, ini titik P, ini sudah bergetar begitu ya, sudah menjalar ke kanan ya, dan titik Q itu sudah kelewatan ya, karena titik Q itu jaraknya hanya 3 meter dari titik P, sementara gelombangnya sudah 12 meter, sudah jauh begitu ya, sehingga kita bisa pakai persamaan gelombang berjalan ya. Jadi Y nya di titik Q sama dengan A sinus 2pi Ft min 2pi per lambda dikalikan X ya. X nya X Q ya, karena ini titik Q ya. Nah gitu. Kita masukkan amplitudenya 10 cm ya, 0,1 meter. Ini dalam 1 meter. Kemudian sin 2pi dikalikan frekuensinya 12 sekon, 12 Hz ya, dikalikan dengan T nya 0,5 dikurangi 2pi per lambda dikalikan X nya adalah 3 meter ya. Kemudian lambdanya ini belum, sudah dihitung apa belum? Oh belum. Kalau belum, dihitung dulu lambdanya di sini ya. Saya buat di sini ya. Lambda itu sama dengan V dibagi F. Tadi kelupaan ini, tidak dihitung dulu. V nya sama dengan 24 meter per sekon dibagi dengan frekuensi 12 Hz, maka ini sama dengan 2 meter. Ini masuk di sini 2 meter. Nah begitu ya, 2 meter berarti ini 0,1 meter sin ini 12 kali setengah, 12 kali setengah itu 6 kali 2 ini 12 ya, 12 pi dikurangi dengan 3 pi. 12 dikurangi 3 berarti ini sin 9 pi.
Nah, bagaimana cara menghitung 9pi? Nah, caranya begini, 0,1 meter, 9pi itu sama dengan 8pi ditambah dengan pi, gitu ya. 8pi itu sama dengan gini, saya tulis begini, sin 2 kali 2pi dikalikan 4 ditambah pi, begitu. Artinya 4 kali putaran. Jadi 8pi itu 4 kali putaran. Jadi kalau pakai apa namanya, busur begitu, ini satu putaran begini ya. Kalau 4 putaran berarti 1, 2, 3, 4 ya. Kembali lagi ke sini. Maka yang menentukan itu sisanya itu pi itu. Nah, pi itu di sini. Pi itu sama dengan 180 derajat. Sin 180 derajat ini sama dengan 0. Karena ini 0, maka hasilnya adalah 0. Berarti pas disimpul ya. Pas disimpul mungkin di sini atau di sini gitu. Pas disimpul berarti simpangannya adalah 0. Nah, begitu ya cara menjawabnya. Nah, ini biasanya tidak 0 kalau nilainya itu tidak pi atau 2pi atau kelipatannya itu. Ya misalnya 1/4 pi atau 1/3, lah itu akan ada nilainya yang nilainya tidak 0 begitu ya. Lanjutnya untuk nomor 3. Ini tentang fase dan sudut fase ya. Gelombang merambat dari A ke B dengan amplitudo 10 pangkat min 2 meter. 10 pangkat min 2 meter itu berarti berapa? 100 meter berarti 1 cm. Dan periodenya adalah 0,2 sekon. Jarak AB 0,3 meter, cepat rambat gelombangnya 2,5 meter per sekon. Tentukan beda fase antara A dan B. Kita cari dulu ini dari persamaan yang sudah saya berikan petunjuk ya, dari sini ke sini, bahwa beda fase delta V itu sama dengan delta X, jarak antara dua titik dibagi dengan panjang gelombang, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu panjang gelombangnya ya. Panjang gelombangnya itu V itu sama dengan lambda dikalikan frekuensi, atau V itu sama dengan lambda dibagi periode, begitu. Dalam arti begini berarti lambdanya sama dengan apa? Lambdanya sama dengan V dikalikan T. V nya saya masukkan ini ya, V nya cepat rambat atau laju rambat sama saja 2,5 meter per sekon dikalikan periode, periodenya 0,2 sekon. Nah, begitu. Nah, berarti ini 0,5 meter atau setengah meter ya. Jadi ini panjang gelombangnya setengah meter. Kemudian kita masukkan delta X nya, jaraknya 0,3. Jadi tinggal ngitung 0,3. Kemudian panjang gelombangnya adalah 0,5. Nah, itu berarti sama dengan berapa? 0,6. Ini sudah, ini kita sudah dapat menentukan beda fase ya. Kalau beda sudut fase bagaimana? Sudut fase pakai yang ini ya. Beda sudut fase misalkan ditanyakan itu sama dengan delta V beda fase dikalikan 2pi. Ya 2pi atau 360 derajat ya. Mau pakai yang mana ya? Misalnya pakai 2pi juga boleh. 2pi itu pakai radian tapi ya ini nantinya satuannya radian. Nah, kalau ini berarti 0,6 dikalikan 2pi satuannya radian. Nah, berarti sama dengan berapa? 1,2pi radian. Nah, begitu. Jadi ini adalah beda fase, yang ini beda sudut fase ya. Beda fase dan beda sudut fase. Kalau misalnya mau satuannya derajat, 2pi itu diganti dengan 360 derajat ya, begitu ya. Ini untuk soal yang nomor 3. Jadi tolong bedakan antara beda fase dan beda sudut fase. Ingat hubungan yang sudah ada di petunjuk ini. Berikutnya, sebuah gelombang merambat dari sumber S ke kanan dengan laju 8. Ini di sini sumbernya S melaju ke kanan dengan kecepatannya 8 cm per sekon gitu. Kemudian frekuensinya 16. Nah, ini panjang gelombangnya itu sama dengan V per F ya. V
V-nya 8 cm per sekon, frekuensinya 16 Hz. Berarti ini sih panjang gelombangnya adalah setengah meter atau 50 cm. Kemudian amplitudenya 4. Untuk gelombang itu melalui titik P-nya di sini misalnya. Jaraknya ini adalah 9,5 cm ya. Jika S telah bergetar 1,5 detik arah rambatan pertama kali ke atas, tentukan simpangan P. Nah, kita cek dulu itu gelombangnya sudah sampai di mana. X sama dengan V dikalikan T. V-nya adalah 8 cm per sekon dikalikan waktunya 1,5 sekon. Ya. 8 kali 1,5 berarti itu adalah 12 ya. 12 cm. Berarti kalau 12 cm gelombang itu sudah melewati titik P. Titik P kan hanya 9,5. Sementara gelombangnya sudah sampai 12 cm, maka gelombangnya sudah melewati titik P. Sehingga kita gunakan persamaan gelombang berjalan. Berarti Y-nya sama dengan A sin 2pi F dikalikan T min 2pi per lambda dikalikan X, begitu ya. X-nya X titik P ya. Ngitung X-nya itu dari sumber getar, berarti nanti XP-nya itu 9,5. Masukkan nilainya. Amplitudenya adalah 4 cm. Nah, 4 cm itu ini dalam 1 cm ya. Kemudian sin 2pi dikalikan frekuensinya tadi 16 dikalikan 1,5 min 2pi per lambda. Lambdanya itu tadi ini setengah dikalikan XP. XP-nya 9,5. Nah, 4 cm sin. Nah, di sini 2pi-nya saya keluarkan saja supaya ngitungnya lebih sederhana. 2pi ini 1,5 kali 16 ya, berarti ini adalah 24. Yang ini 2pi dikeluarkan ke sana, berarti ini 9,5 dibagi setengah, sama saja dengan 9,5 kali 2, berarti ini sama dengan 19 ya. 24 dikurangi 19 itu sin, bentar, ulangi lagi, 16 kali 1,5 itu 24, kemudian itu 9,5 dibagi setengah itu 19. 24 dikurangi 19 berarti 5. 5 kali 2pi. Jadi 5 kali 2pi berarti 5 putaran. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke sini ya, sama dengan ini sin 0. Maka karena sin 0 maka ini simpangannya adalah 0. 0 di sini bukan berarti gelombang tidak sampai ya, gelombangnya sudah sampai, hanya saja kebetulan di titik P ini terjadi simpul ya, terjadi simpul, entah lagi pas begini atau pas lagi begini ya. Ini pas di sini simpul, artinya dia tidak pas posisi naik atau turun, tapi pas di titik seimbang. Berikut terakhir yang ini, soal yang ke-6. Sebuah tali panjang sekali digantung vertikal, ujung bagian atas dihubungkan dengan vibrator S. Frekuensinya 1,25 Hz. Nah, ilustrasinya begini. Ini penggantungnya, ini talinya vertikal ke bawah. Enggak lurus ya. Nah, anggap saja lurus ya. Kemudian ini sumber getarnya di sini S-nya, sehingga nanti kalau ini dimainkan akan terjadi getaran begini. Nah, begitu ya. Nah, di sini ada bebannya panjang sekali ya, jadi nanti tidak terbentuk gelombang stasioner, cukup lewat segitu saja ya. Ini disebutkan di sini panjang sekali. Kemudian ini frekuensinya 1,25.
1,25, kemudian ada apa lagi ya, V-nya sama dengan 20 cm per sekon. Kemudian titik P-nya, misalkan di sini titik P berjarak berapa ini, 36 cm ya. Kemudian vibrator telah bergetar 1,5 sekon. Nah, kita hitung dulu untuk yang A, jaraknya berapa, jarak yang ditempuh itu S sama dengan V kali T ya. V nya itu 20 cm per sekon dikalikan waktunya 1,5. Nah, 20 kali 1,5 itu 30 cm. Ini 30 cm, sementara 36, maka gelombang itu belum sampai ya. Sekali lagi, ini setelah 1,5 sekon ini bergerak tek itu ke bawah, menempuh jarak 30 cm. Sementara titik yang ditanyakan itu titik P berjarak 36 ya. Berarti gelombangnya kan belum sampai. Kalau gelombang belum sampai berarti simpangannya sama dengan 0 ya. Karena belum sampai, titik P ya, maka Y-nya sama dengan 0 ya, begitu. Jadi tidak perlu pakai persamaan gelombang berjalan. Sekarang untuk yang B, kita cek dulu sudah lewat apa belum ya. Jaraknya, jarak yang ditempuh gelombang itu, misalnya pakai rumus S itu jarak ya, bukan titik ya maksud saya. V kalikan T berarti sama dengan 20 cm per sekon dikalikan 2 sekon, berarti ini 40 cm. Nah, kalau 40 cm berarti sudah lewat 4 cm kan, 36 yang ditempuh 40 berarti lewat 4 cm. Kalau sudah kelewatan berarti pakai gelombang berjalan. Jadi simpangannya Y sama dengan A sin 2pi dalam kurung Ft min X per lambda, begitu. Lambdanya belum dihitung. Kalau dari sini lambdanya bisa dicari sama dengan V per F. Jadi berapa? 20 cm per sekon dibagi dengan frekuensi 1,25. 1,25 itu sama dengan 5 per 4. Nah, berapa? Sama dengan lambdanya, saya lanjutkan di sini, 4 per 5 dari 20. Nah, jadi ini bagi ini 4 kali 4 16 cm, 16 apa ini, lihat satuannya, 16 cm 16 cm masuk sini, nanti di sini ya. Nah, sekarang kita masukkan amplitudenya 2 cm, ini dalam satuan cm, sinus 2pi, frekuensinya 5 per 4 dikalikan T nya itu 2 min X nya jaraknya adalah 36 dibagi panjang gelombangnya 16. Nah, begitu, 2 sin 2pi dalam kurung ini berarti 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5 dikurangi berapa, 36 dibagi 16 sama saja dengan 18 dibagi 8. 18 dibagi 8, 2/4 ya, begitu ya. 36 dibagi 16 sama dengan, kalau ini dibagi 2 ini 8, ini 18 sama dengan 9 per 4. 9 per 4 sama dengan 2,25 ya, sudah betul. Berarti 2 sin 2pi dikalikan
ini seperempat. 2,5 dikurangi 2,25 ini berarti seperempat ya, 0,25. Seperempat dari satu putaran itu berarti sama dengan 90 derajat, ya kan? Atau setengah pi. Sin setengah pi, sin 90 derajat itu sama dengan 1, maka ini sama dengan 2 cm. Nah, begitu. Jadi untuk yang A ini simpangannya adalah 0 karena belum sampai, sedangkan untuk yang B itu adalah simpangannya 2 cm karena ini pas fasenya sama dengan seperempat. Fasenya ini seperempat ya. Atau sudut fasenya 90 derajat ya. Begitu kira-kira untuk soal-soalnya. Jadi silahkan dipelajari, barangkali ada penjelasan yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar atau langsung ketika bertemu dengan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.